Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun video ini diputar. Uh, Selamat datang di video mengenai edukasi pencegahan COVID-19 melalui masker sekali pakai. Ya, jadi pertama-tama saya akan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Tarpalo, NIM 114180058 dari mahasiswa KKN Daring Angkatan 76, kelompok 182, UPN Veteran Yogyakarta. Ya. Jadi untuk pertama hal yang perlu diketahui yaitu pertama apa itu COVID-19, yang kedua seberapa penting penggunaan masker di saat pandemi COVID-19, terus ketiga apa saja dampak limbah masker sekali pakai terhadap lingkungan, dan yang terakhir keempat bagaimana cara mengolah limbah masker sekali pakai. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih itu COVID-19. Jadi COVID-19 adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh suatu virus baru yang dinamakan coronavirus, yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Nah, coronavirus itu suatu kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Nah, untuk virus corona itu pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Nah, itu ditemukannya pada akhir bulan Desember 2019. Menurut WHO, virus corona adalah keluarga besar dari virus yang dapat menyebabkan infeksi pada pernafasan, mulai dari flu biasa hingga dapat menimbulkan penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Uh, Terus ada muncul pertanyaan nih, bedanya apa sih virus yang SARS, MERS, sama COVID-19 ini? Jadi kita akan membahas satu-satu dulu. Untuk SARS atau kepanjangan dari Severe Acute Respiratory Syndrome itu pertama kali mewabah di Cina pada tahun 2002. Nah, untuk SARS itu merupakan infeksi virus pada saluran pernafasan yang bisa berakibat fatal. Nah, untuk masa inkubasinya itu diperlukan antara 1 sampai 14 hari. Tapi untuk rata-rata virus SARS itu inkubasinya 4 sampai 5 hari. Nah, untuk SARS itu ditularkan dari hewan luwak ke manusia. Nah, terus untuk SARS dapat disembuhkan dengan lopinavir, ritonavir, serta obat antivirus spektrum luas terbaru bernama uh, remdesivir. Nah, terus yang kedua MERS. MERS atau kepanjangan dari Middle East Respiratory pertama kali muncul di Timur Tengah pada tahun 2012. Nah, MERS itu merupakan penyakit infeksi virus pada saluran pernapasan yang dapat berakibat fatal. Nah, untuk masa inkubasi MERS itu diperlukan antara 2 sampai 14 hari. Untuk rata-ratanya itu 4 sampai 5 hari. Nah, untuk MERS itu dikeluarkan dari hewan unta berpunuk ke manusia. Nah, untuk pengobatannya untuk virus MERS itu yaitu sama dengan virus SARS ya, pengobatannya yaitu menggunakan lopinavir, ritonavir, serta obat antivirus spektrum luas terbaru bernama remdesivir. Yang ketiga ada COVID-19. Nah, um, terdapat beberapa perbedaan yang dimiliki dari ketiga virus ini. Jadi untuk COVID-19 itu inkubasinya itu antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Nah, untuk penyebaran COVID-19 itu lebih mudah daripada virus SARS dan MERS. Itu sebabnya COVID-19 bisa menjadi pandemi karena uh, mudah tersebar, jadi penyebarannya lebih mudah seperti itu. Dan untuk COVID-19 itu ditularkan dari kelelawar ke manusia. Nah, untuk pengobatannya itu berupa vaksin yang ditemukan mungkin di awal tahun 2021, yaitu varian vaksinnya itu ada banyak ya. Mungkin yang di Indonesia itu yang paling umum ya adalah Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, dan lain-lain. Nah, terus cara penyebarannya.
untuk cara penyebaran itu menurut WHO, COVID-19 dapat menular melalui orang yang telah terinfeksi virus corona. Nah, penyakit dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Nah, WHO itu juga menebakkan bahwa cara penyebaran virus itu bisa berasal dari orang yang terinfeksi, tetapi tidak menunjukkan gejala apapun seperti orang-orang normal. Nah, terus di masa pandemi ini kita memang diwajibkan untuk menggunakan masker. Nah, apa sih pentingnya penggunaan masker ini? Jadi seperti kita ketahui, virus corona dapat uh, tertular melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk atau berbicara. Nah, penularan terjadi ketika percikan terhirup orang lain yang ada di sekitar. Oleh karenanya, masker dibuat untuk melindungi dari droplet yang dikeluarkan oleh orang lain agar tidak masuk ke hidung dan mulut kita ataupun sebaliknya. Agar droplet kita tidak mengenai orang lain karena kita tidak tahu bahwa uh, lawan bicara kita sedang menjadi pembawa virus seperti itu. Nah, terus untuk jenis maskernya itu ada 3. Nah, tiga jenis masker ini yang disarankan kepada masyarakat agar dapat memutus penyebaran virus corona, yaitu pertama masker kain, masker bedah, dan masker N95. Nah, untuk dampak sekali pakai terhadap masker sekali pakai terhadap lingkungan, kita bisa lihat nih, masker medis atau masker sekali pakai itu bahan utamanya itu terbuat dari polipropilen atau salah satu jenis plastik. Selain praktis, masker medis ini atau masker sekali pakai itu terdiri dari 3 lapisan yang menjadi pilihan banyak orang karena memiliki penyaring bakteri dan memiliki kemampuan yang meloloskan udara lebih baik. Nah, kita bisa lihat polipropilen. Nah, itu juga salah satu dari jenis plastik. Nah, plastik membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk dapat terurai. Nah, limbah masker yang masih utuh dan berkeliaran di lingkungan karena tidak ditangani dengan baik dapat terbawa ke sungai dan laut serta menyebabkan pencemaran air. Nah, saat terurai, plastik menjadi kepingan kecil yang dikenal sebagai mikroplastik dan mengecil lagi menjadi nanoplastik. Nah, dalam prosesnya, penguraian plastik menjadi mikroplastik ini menyerap racun serta mencemar organik. Artinya, fauna laut juga bisa keracunan saat menelan mikroplastik. Selain itu, limbah masker bekas yang sekali pakai itu juga dapat menjerat hewan, bahkan menyebabkan kematian bagi mereka. Ada pula kasus di mana hewan itu mengira masker bekas sekali pakai itu sebagai makanannya. Jadi setelah ditelan maka itu kan masker kan ukurannya agak besar ya. Mungkin untuk ukuran hewan kalau ditelan itu akan nyangkut ke kerongkongan hewan tersebut dan menyebabkan kematian seperti itu. Nah, terus bagaimana sih cara mengolah limbah masker sekali pakai? Ya, jadi untuk cara-caranya itu yang pertama kita setelah uh, keluar aktivitas dari luar, kita pertama melepas masker dulu yang sekali pakai. Setelah itu menyemprotkan masker menggunakan desinfektan di mana untuk penyemprotannya itu di bagian luar masker tersebut. Nah, terus yang ketiga itu menggunting masker menjadi 2 bagian dan merusak talinya. Nah, terus yang keempat itu masukkan masker ke dalam wadah plastik dan membuangnya ke tempat sampah B3, di mana tempat sampah B3 itu biasa berwarna merah. Terus yang terakhir, setelah kita melakukan uh, 4 cara step tersebut, kita harus mencuci tangan setelah mengolah masker agar terhindar dari virus-virus seperti itu. Ya, mungkin itu dari video
kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan terima kasih.